Halo teman-teman, kembali lagi ke Phoenix 3 Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film detektif Conan dengan judul Penculikan Putri Kepala Perusahaan. Sebelumnya, silahkan subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Selamat menyaksikan. Cerita dimulai saat Conan tinggal bersama Kogoro Mori. Saat Conan mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Kogoro berlari keluar sampai terjatuh. Hal tersebut dikarenakan Kogoro baru mendapatkan klien pertamanya dalam 6 bulan terakhir ini. Kogoro langsung pergi ke tempat kliennya dengan naik taksi, dan tanpa diduga Ran dan Conan ikut naik ke dalam taksi tersebut. Setelah sampai di tempat kliennya yang merupakan bos sebuah perusahaan menceritakan masalah yang dihadapinya. Dia menceritakan bahwa putrinya yang bernama Akiko yang berusia 10 tahun telah diculik oleh seseorang. Dia juga menceritakan bahwa saksi penculikan tersebut adalah pelayannya yang bernama Asao. Lalu Kogoro meminta kepada Asao untuk menceritakan kronologinya. Lalu Asao pun bercerita bahwa pada saat itu Akiko baru saja pulang dari sekolah. Akiko langsung bermain di taman, lalu tiba-tiba datang seorang pria berjubah hitam meloncat dan menculik Akiko. Penculik tersebut berpesan kepada Asao agar ayah Akiko menutup perusahaan selama 1 bulan dan tidak boleh melapor ke polisi. Setelah itu penculik tersebut kabur melewati tembok. Ayah Akiko juga menceritakan bahwa penculik tersebut tidak saja ingin perusahaannya tutup, tetapi juga meminta uang tebusan sebanyak $300 juta. Hal tersebut membuat pelayannya yang bernama Asao terkejut. Seperti biasa Conan mondar-mandir sambil bermain bola, memikirkan kasus tersebut. Dan saat mau mengambil bola, Conan dikejutkan dengan kedatangan anjing penjaga. Namun saat itu anjing tersebut malah akrab dengan Conan. Hal tersebut membuat ayah Akiko heran, biasanya anjing tersebut tidak ramah jika berhadapan dengan orang yang tidak dikenal. Conan berpikir, jika pelaku masuk melewati pohon, seharusnya ketahuan oleh anjing penjaga, namun faktanya tidak. Lalu Conan secara tidak langsung memberi petunjuk kepada Kogoro. Lalu Kogoro berpikir, bahwa berdasarkan petunjuk dari Conan, kemungkinan yang bisa menculik Akiko adalah pelayan yang bernama Asao. Lalu saat didesak, Asao mengakui dan meminta maaf kepada ayah Akiko. Tiba-tiba, ada telepon dari seseorang yang meminta uang tebusan disiapkan. Mereka semua kaget ternyata yang menculik bukan hanya Asao seorang. Asao pun bingung, karena dia sendirian saat membawa Akiko. Saat penculik tersebut masih menelepon, Akiko berteriak bahwa dia disekap di gudang sekolah, dan dia bisa melihat cerobong asap besar. Mendengar petunjuk dari Akiko, Conan langsung melihat peta. Conan melihat beberapa titik sesuai dengan petunjuk Akiko. Lalu Conan melepaskan anjing penjaga dan menaikinya untuk mencari Akiko. Setelah berputar-putar, akhirnya Conan tahu keberadaan gedung yang digunakan untuk menyekap Akiko. Saat itu penculik menelepon ayah Akiko, dan uang tebusan telah disiapkan. Karena tuntutannya telah dipenuhi dan untuk menghilangkan jejak, maka penculik tersebut mau menghabisi Akiko. Conan datang pada saat yang tepat, anjing tersebut langsung menyerang sang penculik. Namun si penculik berhasil mengalahkan anjing tersebut. Lalu Conan berusaha melawan si penculik tersebut, namun Conan kalah, karena tenaganya seperti anak kecil. Saat Conan mau dihabisi, datanglah Ran langsung menghajar penculik tersebut dengan karatenya. Dan akhirnya selamatlah Akiko. Dalam kasus ini semua berawal dari Akiko yang kurang kasih sayang dari ayahnya. Hal tersebut dikarenakan ayahnya sangat sibuk mengurusi perusahaannya. Pesan yang bisa petik dari kejadian tersebut adalah sesibuk apapun orang tua, jangan sampai melupakan kasih sayang terhadap anaknya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya.